saya Safarudin Sagung, biasa dipanggil Safar. Saya merupakan pandu budaya dari Pulau Pemana, Desa Pemana. Alasan saya mengikuti kegiatan ini adalah berdasarkan dinamika yang terjadi di masyarakat saat ini. Kita, khususnya masyarakat Desa Pemana, lebih cenderung untuk hal-hal yang sifatnya instan. Jadi terkait dengan hal-hal yang proses seperti pangan lokal dan lain sebagainya mulai tergerus oleh perubahan zaman. Jadi tujuan saya mengikuti kegiatan ini adalah salah satu yang paling utama itu untuk menggali kembali kearifan lokal yang ada di Pulau Pemana, baik itu yang bersifat pangan lokal maupun terkait dengan budaya-budaya yang ada di Pulau Pemana. Saya lebih tertarik untuk menjelaskan terkait dengan pangan lokal. Saat ini masyarakat Pemana sudah tidak mengenal lagi yang namanya pangan lokal. Mereka cenderung sesuatu yang bersifat instan. Jadi seperti ubi, olahan jagung. Untuk masyarakat Pemana saat ini hanya 1-2 orang saja yang masih mengkonsumsi pangan lokal tersebut. Jadi harapan saya dengan kegiatan ini, saya dan juga masyarakat Pemana pada umumnya segera untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Pulau Pemana, karena kita ketahui seperti ubi, jagung dan lain sebagainya yang ada di Pulau Pemana ini tingkat gizinya jauh lebih tinggi ketimbang dengan makanan-makanan yang disediakan oleh perusahaan maupun oleh kios. Jadi harapan saya dengan kegiatan ini masyarakat Pemana sadar, kemudian kembali lagi untuk mengkonsumsi pangan-pangan lokal yang ada di Pulau Pemana. Dengan kegiatan ini saya juga ingin menggali lebih jauh terkait dengan kebudayaan yang ada di Pulau Pemana, baik itu yang bersifat lisan maupun yang bersifat kerajinan tangan yang dihasilkan oleh masyarakat Pulau Pemana itu sendiri, maupun ritual-ritual khusus yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pemana dalam berbagai hal, seperti ketika menanam di kebun, kemudian sebelum menanam seperti apa, setelah menanam, sebelum memanen hasil tanaman mereka pun ada ritual-ritual khusus yang memang sering dilakukan oleh masyarakat Pulau Pemana. Dengan adanya kegiatan ini, saya berharap masyarakat Pemana mulai mengenal kembali kebudayaan yang sudah ditinggalkan oleh para leluhur, namun bergesernya waktu sudah mulai hilang. Karena begitu dahsyatnya pengaruh perubahan zaman, sehingga masyarakat Pemana sudah tidak mengenal lagi kebudayaan yang ada di Pulau Pemana. Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Nuraini Mukhtar, biasa disapa Nur. Saya pandu budaya Sika dari Desa Pemana. Saya mengikuti sekolah lapang kearifan lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat KMA di Wisma Nazaret, Desa Nele. Sabe amang atara pangkat, amang bano guliling mapabatang, amang bano letenapun pot bolon. Amang bano gano jong Jawa, behe gano tenainan, ma teto nean, behe akbini, atar ribusar, datiba nei tanah nele, natar ketir, mai kesavor, penun beli ami atar ribusar nele. Ami do kurang susar turunan dupir. Amang nu di Banmam lau bain lopa hulir mora ami. Ribu sar nilete mora Kabupaten Sika Mogan Sawit. Emai ebabo. Mai saing lepo tomaboga lepo nele uhege dan hadim. Batan kanu baik, biran kanu pau,
Patagano bai ruang apun. Dirar gono bau bali bolon. Rata naha buru bolon. Blira naha buru pot. Amat bebeja. Di dalam kegiatan itu, kami menggali potensi kebudayaan yang ada di Sika. Kami juga dilatih untuk mendokumentasikan objek pemajuan kebudayaan di desa kami masing-masing. Banyak adik-adikmu yang masih menggunakan bahasa daerah? Hampir semuanya. 100% tetap bahasa daerah ya? Berarti semua wajib tahu bahasa daerah? Karena keseharian dan lingkungan bahasa daerah. Tetap. Sekolah bahasa daerah. Walaupun tidak diajarkan di sekolah, tetapi karena lingkungannya berbahasa daerah. Oke, pengkawan. Dua yang di belakang sama, Kojedoi. Kita sudah bisa balas. Dan kita mau bahasa daerah, mereka paham. Tetapi jawabnya pakai bahasa Indonesia. Oke, di pulau kecil itu ada berapa supir kita? Satu saja. Tetapi tetap tidak bakar. Oke, ini tantangan budaya. Dan cara memang itu ada yang nyata sih, tapi memang itu dari dulu saya bilang tidak boleh makan makanan buah yang dimakan oleh keluarga. Anak yang sudah haid, kayak pembersihan kalau sudah selesai haid itu dimandikan oleh orang tua, itu adanya. Ada upacaranya. Iya. Dilakukan di saat pertama saja. Iya, hanya pas pertama kali. Terus itu ada Hesomboa. Hesomboa ini dimana dia berkaitan sama orang yang pingitan. Jadi anak-anak yang usia 13-19 tahun yang pengen ikut untuk ikut acara Hesomboa itu mereka ikut sama orang yang mempelai wanita untuk Hesomboa. Lanjut ke SDM adat istiadat. Di sini ada beberapa nama upacara adat, tapi saya pemana itu sudah disebutkan tadi, sehingga saya lanjut saja ke Palue. Ada upacara, mohon maaf kalau saya sebut kurang lazim, apa namanya, itu Wakoa. Itu untuk acara upacara melamar meminang. Kegiatan ini juga memberikan saya wawasan tentang beragam pangan lokal di daerah Sika. Semoga generasi muda Sika semakin mencintai kebudayaannya, khususnya pangan lokal di Kabupaten Sika. Saya sangat bersyukur mengikuti kegiatan sekolah lapang kearifan lokal ini. Semoga kegiatan ini terus berjalan di tahun-tahun berikutnya.
Saya Sulastri Sartikasari, biasa dipanggil Sulas. Saya pandu budaya dari Kabupaten Sika, Desa Pemana, yang mengikuti Sekolah Lapang Kearifan Lokal yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat KMMA di Wisma Nazlet Nele. Jumlah masyarakat Desa Pemana yaitu 3.611 jiwa, laki-laki berjumlah 1.809 jiwa, dan sedangkan perempuan berjumlah 1.802 jiwa. Mayoritas masyarakat di Desa Pemana bermata pencarian petani dan bernelayan. Seiring berjalannya waktu, budaya yang ada di Desa Pemana itu hampir punah dan masih ada beberapa yang digunakan oleh masyarakat setempat. Salah satu budaya yang masih diterapkan di Desa Pemana ini adalah adat perkawinan, yang dimana sebelum kita menikah, perempuan itu akan hesombo dulu, atau artinya dalam bahasa Indonesia dipingit, yang dimana perempuan ini akan hesombo atau dikurung di dalam kamar selama 1 minggu, di mana perempuan itu akan perawatan semacam memakai bedak atau luluran, dan pantangannya itu tidak bisa bercermin, difoto dan mandi selama masa hesombo. Dan ketika hesombo selama 1 minggu akan keluar pada saat sudah menjelang hari pernikahan. Pada saat keluar, kita akan dimandikan oleh tetua adat, yaitu perempuan. Setelah dimandikan, kita akan memilih beberapa macam ketupat yang ada dalam periuk. Contohnya itu ada telur, yang dimana jika kita memilih telur, berarti diartikan oleh tetua, berarti perempuan itu akan mendapatkan suami pengusaha. Pangan lokal seperti umbi-umbian, masyarakat Desa Pemana itu biasanya membuat makanan lokal yang namanya kaswami. Kaswami ini ada 3 varian atau 3 macam. Yang pertama kaswami putih, yang dimana kaswami putih ini langsung ubi yang masih segar langsung diparut lalu dibuat. Sedangkan kaswami hitam ini dijemur, ubi yang dijemur lalu difermentasikan lalu dibuat. Sedangkan kaswami tombole itu seperti kaswami putih, hanya saja dicampur dengan kelapa dan gula merah, tapi dia dibakar cara pembuatannya. Untuk pangan lokal yang di laut, masyarakat setempat itu membuat abon atau cilabamba, yang dimana cilabamba ini terbuat dari ikan kering yang dijemur lalu dibuat seperti abon.
tradisional yang masih dipertahankan di Desa Pemana, yaitu yang pertama Lulisa Afatu, dalam bahasa Indonesianya gilingan batu. Lulisa Afatu ini digunakan untuk menggiling jagung. Yang kedua itu opia, di mana opia ini adalah alat tradisional yang digunakan masyarakat setempat untuk menjepit atau memperas ubi kayu untuk pembuatan kaswami. Yang ketiga itu ada tumbua. Tumbua itu dibuat untuk menumbuk jagung, kacang-kacangan, dan juga foto atau jawut. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Asli dari Batu Hiragan ya, batu dulu ya. Batu dulu. Batu Oi. Nama lokalnya Bu? Kalau nama asli daerahnya kita kemana apa ini? Batu Lolisa. Batu Lolisa. Batu Lolisa. Dia hanya menggiling jagung saja. Jagung saja. Kalau kopi tidak bisa Ibu ya? Tidak bisa. Kalau dulu kopi tidak bisa. Cuma jagung saja. Jagung saja. Tapi sekarang dipakai Sampai untuk sekarang. kopi juga. Nah, Sekarang kira-kira sudah berapa lama Ibu ini barang? sudah berapa lama? Sudah lama sekali turun temurun. Dari nenek moyang ini. Jadi ini barang ini terbuat murni dari batu semuanya, batu alam ya? Cuma yang ini kayu dengan yang di penah di bawah ini taruh batu di atas ini kayu dengan ini untuk tempat apa ini untuk tempat jagung. Habis selesai digiling kita ayak lagi baru giling ulang lagi. Jadi prosesnya berapa kali itu? Tergantung dari halusnya jagung kita ayak. Yang diambil itu yang halusnya. Nah, habis kita tapis, Iya. kasih bersih. Baik, selamat pagi Pak. Tadi mencari jauh terkait dengan kebutuhan khusus yang ada di Pulau Pemana. Namun sebelum itu Bapak bisa menjelaskan. Jadi, terima kasih. Nama saya La Ampu, mantan kepala desa Pemana 2 periode sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 periode. Kemudian seperti yang ditanyakan berkaitan dengan ritual keagamaan yang ada di desa Pemana ini sebenarnya banyak. Itu yang sudah mulai dimunculkan dalam konteks kita mau kembangkan ini pariwisata Pulau Kambing menjadi pariwisata bahari. Karena pariwisata itu hadir manakala kita angkat kembali budaya-budaya yang sudah tenggelam, kita munculkan kembali. Itulah ada upaya kita untuk terus kita munculkan budaya, antara lain adalah pesta laut. Pesta laut ini adalah merupakan salah satu tradisi dari orang tua kita dulu, di mana pada saat itu ketika ikan ini tidak makan, maka susah semua orang kampung ini, karena mata pencariannya adalah ikan, nelayan, nah, ikan mereka. Karena itu dimunculkan. Nah, alhamdulillah ketika diadakan ritual itu, ikan sudah mulai pada air. Hanya memang sekarang ini kan masih dipengaruhi oleh aliran-aliran yang lain. Tetapi kita tetap pertahankan karena itu sifatnya menurut pandangan kita juga tidak syirik. Jadi haruslah juga kita tetap pertahankan. Itu. Yang kedua di sini di desa Pemana ini sebenarnya desa pemali.
Kenapa saya bilang pemali? Karena kalau umpamanya orang hamil itu di luar nikah, itu pada musim hujan tidak akan turun hujan. Iya, nah begitu. Jadi kalau hamil di luar nikah itu jelas hujan juga akan setengah mati, tanaman juga akan setengah mati. Maka ada juga ritualnya itu, nanti orang tua akan baca doa di atas dan semua orang itu harus berenang di laut ini. Berenang artinya mensucikan di situ. Tua yang buat itu. Nah itu dilakukan pada saat musim hujan. Kemudian kalau musim hujan, hujan tidak turun-turun ini. Nah, baru ada sesuatu, berarti ada yang hamil mungkin di luar nikah. Dicari tahulah orang itu. Itu dibuatkan satu ritual. Jadi ritual itu ada beberapa sajian. Jadi bukan berarti sajian itu kita berikan kepada setan, apa sekali sesuai dengan pemahaman orang-orang yang mengkritisi hal-hal itu karena aliran-aliran lain. Karena kita tahu bahwa tidak mungkin kita kasih makan itu setan, dia makan itu punya makanan. Kalau setan itu dia makan makanan manusia, ini habis tiap malam di punya apa? Jadi kita punya periuk ini. Nah itu, maka itulah bolehlah mereka kritisi kita punya budaya, tetap terus kita kembangkan. Karena intinya kita adalah kembangkan ini Pulau Kambing menjadi pariwisata. Karena salah satu potensi terbesar di Kabupaten Sika ini adalah sebenarnya Pulau Kambing. Ini menurut pandangan kami. Maka itu harus pelan-pelan kita harus memulai. Nah, jadi tradisi budaya kita yang ada di sini harus dulu. Nah, setiap pesta pernikahan dulu kan ada Pencaksilat. Di sini kan ada 4 perguruan dulu, termasuk saya juga masuk di dalamnya. Nah itu, jadi setiap pesta pernikahan itu kan orang bukan juga ini ya, tapi kan ada acara Pencaksilatnya dan sebagainya. Itu kan salah satu tradisional budaya kita yang juga sebenarnya perlu dikembangkan. Karena itu setiap kali tamu yang datang itu harus disuguhkan dengan itu. Satu, tarian Balumpa, kemudian tarian Pajaga, habis tarian Borira. Tarian Borira itu kan pada saat pernikahan, melamar perempuan, ya juga dibikin acara-acara seperti itu. Nah itu kan satu budaya yang dulu. Nah sekarang kan sudah tidak ada. Nah itu, maka itu bagaimana kita mempromosikan Pulau Kambing menjadi pariwisata Bari, maka haruslah kita munculkan kembali budaya-budaya yang sudah tenggelam. Nah begitu. Karena ya, itu di sana nama perguruannya tidak ada. Tapi kan ada beberapa guru. Nah, kalau saya itu di bapaknya Al-Mudin, di situ ada juga di Abatora, di situ ada, nah itu nama guru. Nah, di situ kan rame-rame orang, mana yang ini kan menurut mereka yang bagus. Biar kadang mereka pada saat pernikahan itu kan mereka bukan juga tanding tapi turut meramaikan pernikahan. Nah begitu. Nah itu juga dijadikan satu tradisi ketika tamu itu datang, maka Pencaksilat itulah yang salah satunya untuk dipentaskan. Ini untuk nama apa? Yang ritual baca doa, orang tua tadi kalau bahasa daerah kita di sini itu apa ya kalau bahasa daerahnya itu? Bisa kurang tahu lagi dia punya nama itu. Bukan Jawa Kaurangka. Jawa Kaurangka lain itu Jawa Kaurangka itu berarti nanti semua masyarakat juga akan ada acara di sana di Kaurangka itu. Nah itu juga baca doa di sana. Tapi kalau yang apa ini? Jawa Kaurangka itu ritual apa? Ritus apa? Itu yang pada saat kalau hujan dia kurang atau pada saat musim mau tanam. Nah, kalau yang tua-tua dulu itu sebenarnya pada saat mau tanam itu harus sama-sama setelah doa dari sana. Tidak bisa sebelum doa baru tanam, tidak bisa. Atau dia tanam duluan, itu tidak bisa. Nanti setelah baca doa baru silakan.
Nah, silakan ini masyarakat. Memang hasilnya luar biasa pada waktu itu. Ya, bukan karena persoalan curah hujannya apa saja, karena memang kita di sana kita baca doa itu kan minta supaya curah hujan itu kan dia normal kan begitu. Kalau yang tentang yang untuk yang ikan tadi Bapak, nelayan itu kira-kira nama ritualnya apa? Nama itunya? Ritualnya. Kalau kita yang tadi untuk biar pamangat tetai. Nanti kita kasih makan laut ya. Itu satu bentuk syukuran. Dalam bentuk syukuran karena selama ini kita ambil hasilnya di sana kan kita tidak pernah mensyukuri, ya dengan acara itu kita mensyukuri. Nah begitu. Jadi dibuatlah ritual itu pamangat tetai. Begitu. Ini Bapak Desa apa ada ritual yang macam apa, anak gadis menjelang dewasa haid itu masa akhir balik itu namanya ya. Kalau itu dulu itu sombo namanya. Nah kalau hesomboa itu bukan selamanya orang yang mau nikah, tidak. Kalau hesomboa itu pada saat sudah masuk gadis. Nah itu hanya sekarang ini dipakai hanya mau nikah lagi 1 minggu dia harus hesombo dulu. Begitu. Tapi kalau dulu tidak, kalau sudah dewasa, mau masuk ke dewasa, gadis kan sudah gadis, ya sudah dia harus dia lalui itu. Dia harus hesombo dulu. Nah kalau dulu, sekarang ini dipakai sebenarnya sudah terbalik. Itu sebenarnya bagus di daerah-daerah lain juga seperti satu di daerah Wakatobi sana kan mungkin mereka sekarang per 4 tahun nih, 5 tahun sekali. Kalau di daerah saya di Siompu itu per 4 tahun. Nah itu per 4 tahun itu semua gadis yang baru ini masuk gadis itu wajib dia, wajib. Nah wajib itu setiap 4 tahun. Kalau di sekarang ini kan di Karya namanya, itu di Wakatobi, di Binongko. Itu yang sudah hesombo itu. Itu ritualnya buat apa Bapak? Itu ritual, dalam ritual itu kita buat apa? Di ritual itu jadi perempuan itu dia harus tidak boleh keluar. Dia pakai bedak yang hitam-hitam segala macam, cantik lah. Perawatan itu begitu. Selama 1 minggu itu dia tidak boleh keluar. 1 minggu itu tidak bisa bercermin, tidak bisa ini. Begitu. Tidak bisa sampai selesai. Pokoknya sampai selesai 1 minggu tidak boleh mandi. Begitu. Nanti selesai itu baru dibuatlah acaranya, dibacakan doanya. Begitu. Itu namanya hesomboa kalau ini. Berarti ada 2. Kemudian kalau misalnya orang yang mau menikah itu sebenarnya yang itu sudah hanya ini kan sekarang sudah artinya sudah dirubah. Padahal dulu itu bukan begitu. Kalau dulu itu ya pada saat masuk gadis itulah. Begitu, bukan pada saat mau masuk nih, orang mau masuk nikah sudah mau hari pernikahan itu orang harus lihat itu perempuan. Oh, berarti kan begitu toh? Semacam pingit begitu ya. Semacam pingit. Ya. Nah begitu, hanya sekarang kan sudah dirubah. Maka itu sebenarnya bolehlah kita lakukan perubahan, tetapi jangan perubahan yang signifikan begitu. Setidak-tidaknya perubahan membawa ke yang baru, yang bagus lah begitu. Harusnya begitu. Bukan rubah sebenarnya, hanya tambah-tambah saja kira-kira seperti apa yang lebih bagus. Dan begitu. Namanya kita kembangkan itu budaya. Budaya itu bisa berkembangnya, ada bumbu-bumbunya yang lain lah begitu. Artinya disesuaikan dengan kondisi zaman sekarang, kan begitu. Nah, jangan sampai ada kesan dari itu kuno itu. Nah, begitu. Karena kan zaman sekarang kan begitu. Maka itu perlu kita harus kembangkan ini budaya. Mungkin karena dia punya bumbu seperti apa sehingga bisa menarik. Nanti sandari anak muda bisa terus mereka dia laksanakan itu. Nah, begitu. Kalau untuk anak laki-laki tidak ada satu ritual menjelang dewasa. Kalau anak laki-laki tidak. Kalau di sini ini perempuan itu harganya besar di sini. Kalau macam ngeri. Macam begini Bapak, biasanya kan sebelum sunatan itu ada sebuah acara atau apa mengumpulkan anak-anak di satu ruang. Itu ada tidak di sini? Tidak, kalau sunatan tidak hanya cukur rambut. Ya cukur rambut.
Cukur rambut itu ada, itu ya tergantung dari kita dia usia berapa. Karena cukur rambut itu satu orang satu ekor kambing. Nah, kalau sapi ya mungkin 7 orang. Begitu. Jadi berarti harus ada kemampuan kita. Begitu. Tapi itu juga tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan. Itu apakah ada nama bahasa daerahnya? Ada cukur rambut saja. Guntiraan. Kalau bahasa sini nih guntiraan. Biasanya kalau anak itu sudah lahir, kemudian sudah ya umurnya 1-2 tahun, 1 tahun juga sudah bisa. Tergantung dari orang tuanya kalau memang saya harus akikah ini. Kalau waktu masa hamil begitu, ada tidak? Pantangan atau ritual begitu? Itu masa hamil itu sebenarnya dari awal, tapi kalau sudah hamil yang anak kedua, ketiga sudah tidak lagi. Hanya anak pertama saja. Di awal itu ritual apa? Itu sumbui namanya. Sumbui habis itu Singkasari juga bernama. Oh, Singkasari. Ya, saya dulu di bawah itu. Dia pakai begini, kita punya iya, ini. Pakai pisau kita punya ini. Ya, apa? Oh, itu pakai pisau. Begitu itu. Kalau yang pertama tadi itu pada saat hamil itu juga itu dia harus bagi ke ini anak-anak ketupat apa segala macam itu dalam bentuk sedekah, minta amalannya. Begitu supaya ibu ini dia melahirkan dengan selamat. Begitu. Anak juga yang baik yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Begitu. Tujuan ritualnya tadi. Tujuan ritualnya itu sebenarnya itu. Singkasari juga. Singkasari itu pada saat anak ini kan sudah ini toh. Anak itu sudah mulai kalau tidak salah. Singkasari kita lanjut lagi. Kalau di kematian ada tidak, Pak? Kalau kematian itu yang biasa-biasa saja, tahlilan. Kalau acara-acara lain itu belum juga dilakukan. Tapi kalau yang disebut tutup 7 hari disebut maka hari besok apa? Oh, itu tidak termasuk. Kalau yang kematian itu. Itu sebenarnya tergantung dari yang yang memandikannya atau segala macam. Kalau dia bagus, berarti dia punya arwah dan tayangan. Nah, itulah kita harus memilih imam itu harus betul-betul orang yang tahu yang begitu. Kadang-kadang dia sering kita orang meninggal. Jadi kalau orang meninggal masa kecelakaan kayak begitu ya, itu baru ada kayak mandi gitu atau bagaimana? Iya, biasanya kan kasih mandi itu wajib namanya. Dikasih mandi, dikafani, kemudian diantar ke kuburan. Maksudnya keluarga dari almarhum. Keluarga itu nanti pada saat kalau umpamanya perempuan atau laki-laki yang meninggal pada saat kasih mandi itu, kan kasih mandi kan harus bentangkan kita punya kaki berapa orang yang ini mandi. Habis itu mereka langsung setelah selesai penguburan, mereka itu langsung pergi mandi di laut, bersihkan di sana. Karena di laut ini kan biar kotoran apa kalau dia sudah masuk di laut pasti dia tidak ada bau. Itu namanya apa tuh, Bapak? Itu proses itu. Apa namanya yang itu? Bersihkan semua karena kan bekas tempat tidurnya beliau itu kan kaki kita kan begitu tuh berhadapan begini, baru mayat itu kan di sini baru dikasih mandi, disimpan di tidak atas bisa kita. taruh di sini di lantai begini baru kasih mandi, tidak bisa Di atas kaki kita. Begitu. Jadi kaki yang sebelah itu di sini, ini yang di sini, habis ini bisa begitu.
Pembersihan saja, pembersihan. Pembersihan. Bang, Bapak ini untuk anak gadis sama anak muda kalau meninggal katanya tuh kalau tekaring kikan anak tua kayak kata orang-orang. Itu yang sebenarnya itu hanya kadang tradisi ini kan ada adopsi dari luar. Jadi kalau orang itu dia datang ke sini kemudian ada dia punya anak yang meninggal atau yang mau ini, ya sudah mereka. Tapi itu kan artinya bukan budaya asli di sini, bukan. Nah, itu kan kadang yang dari luar. Contoh orang Padang ke orang mana, dia tinggal di sini, sudah melahirkan anak di sini, kemudian ada yang terjadi seperti itu, jelaskan mereka pakai budaya-budaya, tapi bukan budaya asli di sini. Gitu. Kalau untuk berladang ada tidak ritus untuk berladang? Tidak, kalau berladang itu beda dengan daerah lain. Kalau daerah lain kan terkadang mereka bersatu, membuka lahan kan? Ya. Bukan rame-rame kemudian buatkan ritualnya sebelum dibuka. Ya. Kalau di sini tidak, karena kita artinya sejak dari dulu dari kita punya orang tua sudah ladang itu saja. Hanya satu saja kita punya ladang, tidak ada dari zamannya kita ini sampai 65 ini. Itu pun juga hutan tidak ada di Pemana. Begitu. Hanya kita punya nenek moyang dulu kan yang ini. Jadi kalau untuk mau acara buka ladang ya kecuali mungkin banyak hutan kalau kita mau buka seperti di daerah besar banyak hutan kan. Buka ladang baru itu kan sudah jelas itu. Tapi kalau untuk di Pemana. Kalau kami kan menggali lagi Bapak, ini kan seperti seandainya kita buka kebun gitu, banyak hama kayak hama tikus segala macam. Apakah ada pengetahuan tradisional untuk mengatasi hama itu? Ya, kalau macam tahun kemarin itu pernah juga masih di masa saya karena hama tikus ini menurut orang yang tahu ilmunya juga ini itu ada dua. Satu itu secara alami dia datang sendiri, yang kedua itu bisa dibuat oleh orang. Itu menurut mereka, entah itu benar atau tidak, itu hama itu ya menurut hemat mereka begitu. Nah akhirnya saya panggil orangnya apa ini, dibuatlah ritual di rumah nih, panggil dia, kemudian dia suruh apa nih, beli ayam, dan apa segala macamnya. Baru kita rame-rame ke sana. Nah, memang pada waktu itu tikus di sini kan banyak. Ini sekarang tikus sudah berkurang. Tapi kalau itu hari, luar biasa banyaknya. Nah, ada kita punya masyarakat ini, kita kan sama-sama ke sana. Jadi dia bawa dengan pohon apa itu dia kasih ikut itu sudah. Dia lihat, saya lihat itu tikus-tikus dari atas dia turun semua. Nah, begitu. Jadi dia maksudnya yang buat itu orang di sini atau orang Buri, bukan orang sini. Tapi untuk macam yang tadi yang dia kasih apa, pohon atau apa itu orang sini. Itu orang sini, nanti dibawa ke sana tuh, dipanggil lah itu apa ini. Nama pohonnya apa tuh? Mungkin pohon pisang. Pohon pisang. Oh. Pohon pisang kemudian diletakkan gitu. Diletakkan begitu. Kemudian di laut di laut dia tanam juga, di laut ada satu pohon yang kecil. Tapi saya punya teman itu dia lihat, tikus sudah banyak ini, pada banyak ini. Begitu. Karena menurut orang itu yang tahu itu bahwa ini bukan tikus sembarangan. Dia bilang, ada juga yang begitu kan? Ada. Mungkin masyarakat ini pernah berselisih dengan orang. Ya kalau berselisih satu orang, urus satu orang lah. Jangan bikin repot orang banyak kan begitu. Di sini tikusnya tuh cergen makan, lemari, baju, punya. Jadi sekarang ini tikus sudah semakin banyak di sini. Wah, luar biasa. Sudah semakin sudah merambah di kebun-kebun, di masyarakat dan sebagainya. Jadi
ada salah satu upaya. Maka itu nanti saya sudah sampaikan ke pemerintah desa, diwajibkan masyarakat itu dia buat penangkapan tikus, alat perangkapnya itu yang biasa kita lihat dia apa nih, dia kadang dia masuk begitu terjun masuk dan dibayar itu tikus per ekor itu pemainnya sepakat 250 rupiah. Anak-anak rajin lah, harus begitu. Kalau 250 rupiah satu mau kalau anak-anak, daripada dia cari lagi di gunung, kadang mereka jatuh itu dia itu cari burung apa segala macam. Padahal kan hanya pasang saja begitu dia punya ini. Barang 4 kali maka dia lepas sudah dia hitung, oh 20 saya sudah 4 ya. Kan tidak capek juga kan begitu. Nah itu. Bapak ada pertanyaan lagi nih. Kalau macam di sini mayoritas melaut ya. Ya. Nah, jadi kalau macam hasil melautnya dia melimpah, apakah di sini ada kayak macam kita makan bersama seperti itu? Kalau di daerah saya itu namanya Arkan Lamak itu, jadi orang yang menangkap ikan itu dia suruh ke saudari-saudarinya memasak, kemudian kita makan bersama dengan satu kampung gitu. Di sini ada tidak? Kalau di sini yang pesta laut sudah itu. Di pesta laut itu. Ya, rasa syukuran itu. Pesta laut sudah itu. Pesta laut itu ada 2. Satu, ketika dapat hasil juga kita syukur. Namanya mensyukur nikmat Tuhan. Jadi harus kita buatkan ritual. Itu nama bahasa daerahnya? Kalau kita dapat, kalau tidak dapat juga kita ritual kita bermohon. Nah, begitu. Nama ritualnya, nama seremoninya. Kalau macam di sana kan Reka Lamak, makan bersama. Ini kan Pamangat Tirtai. Pamangat Tirtai tadi. Pamangat Tirtai itu. Ya. Kalau di pernikahan kan biasanya ada seremoni itu sebelum nikah, macam di Flores biasanya ya, kita sebelum menikah itu pihak keluarga kayak bilang melamar dulu, habis setelah itu bawa seserahan, kemudian menikah begitu. Proses-proses itu ada tidak di sini? Kalau ada juga ada seperti itu. Kalau dulu itu pada saat kita mau lamar ini perempuan ada tariannya, tarian Gorida namanya. Ada tarian itu tarian muda-mudi, bahwa kita punya teman ini dia ada yang lamar. Nah begitu. Tapi sekarang kan sudah tidak dipakai lagi. Ini biasa saja. Artinya kita pergi melamar, ada dia punya juragan. Istilah di sini begitu, juragan dari seberang. Jadi biasa, saya juga biasa untuk sekarang ini, sampai sekarang ini saya biasa jadi delegasi. Ya, begitu. Ya, nah, setelah itu nanti, kalau umpamanya kita sudah diterima dengan perjanjian waktu kapan kita mau bicarakan kembali hasil pertemuan kita. Nah, begitu. Hanya pertemuan perjanjian itu harus sifatnya pasti. Nanti kalau ada tunda dan apa segala macam itu nanti pada saat pembicaraan lanjutan. Nah, umpamanya kita janji ada janjian tahun depan di bulan ini, bulan Mei kita akan bertemu kembali di bulan Mei itu. Nama perjanjian itu dalam bahasa daerah ada tidak? Nah, kalau di sini ya nanti Pahoo Tebisara. Pahoo Tebisara. Jadi itu artinya kita tunangan gitu, mengikat tunangan kita. Artinya kita akan bicarakan kembali itu pada bulan yang kita sepakati. Begitu. Jadi Pahoo Tebisara berarti kita akan ini kita bicarakan kembali ya. Kesepakatan yang kesepakatan. Apakah pertunangan ini mau diperpanjang ataukah kita selesaikan sudah anak ini, kita mau nikahkan mereka sudah. Karena di sini ini kan kalau soal nikah itu tergantung dari laki-laki. Jadi bukan dibiayai oleh orang tua, tidak. Pertama itu laki-laki itu dulu.
Nah begitu tradisi di sini. Jadi kalau kadang di daerah lain kan kalau keluarga ini ya sudahlah, kalau mau nikah ya sudah gitu loh. Di sini tidak bisa begitu. Ya kemampuan dari laki-laki, maka itu laki-laki itu karena dia sebagai penanggung jawab, maka ada perencanaan mau nikah harus usaha dulu. Begitu. Kalau kau tidak bisa usaha, aku jangan nikah, jangan ngomong lagi perempuan. Nah, masa kamu ngomong perempuan sementara kau tidak usaha? Nah, begitu di sini. Karena memang kita di sini kan malu kalau kita punya anak laki-laki kemudian habis kita nikahkan lalu tidak bisa membiayai itu orang punya anak. Malu, tanggung jawab besar itu adalah laki-laki di sini. Maka itu orang sini ini kan lebih suka itu anak laki-laki daripada anak perempuan. Karena laki-laki itu bisa bantu orang tua, kan begitu, untuk cari nafkah. Kalau perempuan ini kan hanya bantu di rumah tangga, kan begitu, di rumah saja. Ah begitu di sini. Jadi tanggung jawab besar itu laki-laki. Kalau waktu kita sudah meminang, besoknya menikah kan, kita bawa seserang, ada namanya tidak itu? Ada. Apa namanya? Kan di sana kan adat ini kan ada 3. Kita bawa itu yang kita bicarakan pada saat kita ngomong tentang tadi itu. ya, yang pertama itu. Tidak, ini ngomong pertama itu kan hanya sebatas kesepakatan meminang. Nah, itu kan minang. Setelah itu pada saat mau pernikahan itu kan harus kita ngomong lagi, ya, tentang maharnya itu adalah adatnya. Oh, adatnya. Adatnya itu 1, mas kawin. Mas kawin itu tidak disebutkan beratnya. Yang penting emas, murni emas. Jangan perak atau imitasi begitu, tidak bisa. Nah, namanya mas kawin berarti emas. Nah, untuk pernikahan kan begitu. Tapi tidak disebutkan beratnya. Yang kedua, kain putih pembalut orang tua di saat meninggal. Kain kafan itu. Kain kafan, kain putih itu. Itu 1 piece. Itu wajib. Yang ketiga ini tempat tidur. Habis kau nikah tuh tidak sekoran, tidak bisa. Wajib. Itu harus ada. 3 itu harus ada yang 3. Kalau cincin pernikahan apa segala macam itu ya sudah bunga-bunga namanya lah, pelengkap ya, tapi itu bukan adat, bukan masuk di adat. Ya terkadang kalau umpamanya kita ke rumah perempuan ya kita harus bawa cincin lah, ya tanda menghormati ini perempuan. Nah begitu. Itu nama proses kita seserahan itu proses namanya apa, Bu, dalam bahasa daerah? Itu tambukelaan namanya. Tambukela itu antar cincin. Antar cincin begitu istilah. Tambukela namanya. Kita pakai tambukela antar itu cincin sekaligus dengan yang kita bicarakan tadi, kain kafannya, mas kawinnya. Nah, itu sebagai pembuktian. Nah, itu dibicarakan sudah dia. Benar tidak ngomongan ini mereka hasil kesepakatan. Begitu. Bapak, ini satu pertanyaan lagi. Kira-kira di sini ada pantangan atau pemali tidak untuk saat kita berkebun atau saat kematian atau saat melahirkan atau saat hamil, kayak pantangan-pantangan macam perempuan hamil tidak boleh keluar malam kayak gitu. Di sini ada tidak? Kalau bisa begini, kalau pada musim berkebun itu jangan ada yang hamil di luar nikah. Kalau hamil dengan tidak apa-apa, karena itu tidak akan turun ini hujan. Itu yang pantangan besarnya. Pantangan besarnya. Setengah matinya di situ. Kita harus buat ritual apa segala macam, baca doa macam-macam. Baik kalau diterima, tapi kalau tidak diterima. Tapi biasanya itu tidak diterima. Kalau belum ada penyucian, itu biasanya harus turun mandi dulu, kasih mandi itu orang. Atau dia taubat dulu ke bagaimana. Terus terkait kalau bisa tidak ketahuan orang, apakah ada sanksi sosial? Oh itu tidak ada. Karena itu kan yang artinya hal-hal yang tersembunyi ya. Aib yang tersembunyi jangan dibuka, kasihan. Kalau memang ada ketahuan disampaikan baik-baik, tidak boleh ini. Karena itu aib namanya. Aib itu orang potong itu gara-gara aib ini yang kita harus kubur yang gitu. Jadi itu yang hal yang rahasia tidak boleh dibahas.
Kalau untuk yang ibu, maksudnya ini dia sedang hamil lah, hamil resmi ya. Nah, apakah dia ada larangan atau pantangan seperti itu, ada tidak? Oh, banyak pantangannya kalau itu seperti makanan, kemudian tidak boleh keluar malam kalau yang hamil itu. Makanannya kira-kira apa tuh Bapak? Kalau makanan sebenarnya termasuk es ini tidak boleh. Es itu sebenarnya tidak boleh karena tambah besar kan ya, susah paknya ini, ya, susah melahirkan. Itu sebenarnya itu secara medis, tapi orang di sini juga begitu sebenarnya dari dulu. Jangan minum yang dingin-dingin. Nah, kalau orang tua dia sarankan begitu karena sulit melahirkan. Kalau apalagi dulu kan medis ini kan masih kurang begitu, dia tidak sama dengan sekarang karena kan sudah termasuk agak canggih sekarang. Kalau agak sulit ya langsung dioperasi dan begitu. Kalau dulu kemudian dia tidak boleh keluar malam karena itu setan itu dekat dengan mereka, iblis namanya. Begitu ya. Ada tidak barang-barang untuk menangkal itu nih Bapak? Seperti kalau di Flores Timur itu ada kayu yang apa namanya? Dariango. Iya. Yang bau itu toh, ya biasa dikasih anak bayi juga itu. Peniti dengan peniti itu. Harus dengan peniti. Tulis itu. Tapi peniti itu harus kasih besar supaya nanti kita punya badan. Ya. Jangan tidak kena kita punya badan, percuma juga. Nanti ya, maksudnya itu kayu kan bisa buat orang perut sakit juga toh. Obat. Nah, masuk angin bisa. Kita di sini biasanya dibikin gelang. Begitu. Jadi ditulis. Kemudian itu harus kadang bawa dengan pisau. Kalau bisa barang-barang tajam. Kalau di depan rumah digantung sesuatu atau tidak? Kalau macam ada juga yang merah itu kan yang ini. Kalau tidak yang akar bahar. Akar bahar untuk ya. Biasanya kan kalau di sana kan kalau khusus untuk ibu yang sedang hamil atau punya bayi kecil itu bawang apa segala macam. Iya. Kalau di sini akar bahar begitu. Akar bahar itu juga kalau ini. Ekor tari seperti begitu ya. Kalau tidak ini ada apa ya, terumbu karang yang satu itu merah dia, tapi dia itu terapung. Oh ya saya tahu. Tapi kayak dia merah begitu ada ya. Nah, itu juga itu kan termasuk penangkal. Penangkal iblis, setan, hal gaib lah. Orang yang tahu itu tuh macam-macam segala. Kalau kita yang tidak begitu percaya ya sudahlah. Sepanjang kita baik dengan mereka ya kita tidak percaya begitu. Tapi memang jadi itulah memang orang-orang dulu ini banyaklah ya ritual apa segala macam. Itu demi kebaikan, jadi itu dipakai dulu. Ada yang begitu. Jadi sudah banyak ritual yang hilang di sini Bapak. Iya, sudah banyak yang sudah tenggelam. Kalau untuk ini harus kita munculkan kembali. Iya siap. Kalau untuk pangan lokalnya sendiri Bapak? Kalau pangan lokal itu kan di sini paling hanya ke suami itu yang makan pokoknya tadi dulu. Jadi di Pemana ini dari dulu itu tidak pernah kita temukan orang yang penyakit gula. Kenapa begitu? Karena makan ubi kayu dan jagung. Nah, orang penyakit gula itu kan disuruh makan jagung, makan ubi kayu. Jadi kalau kita makan itu ya jelas tidak akan datang itu. Jadi ini sudah dari dulu pangan lokal yang konsumsi beras. Iya. Sekarang kan beras. Dulu itu kita makan jagung. Beras itu dengan jagung. Sampai hari ini saya di rumah ini, saya tidak suka kalau beras, hanya beras. Jagung dicampur. Kurang suka. Bukan tidak suka, tetapi kurang suka. Sampai hari ini kita di rumah ini. Kalau dengan tamu ya sudahlah. Karena kita menghargai tamu. Beras saja. Saya ini sampai hari ini ya
harus campur dengan jagung. Tidak bisa kalau saya makan beras. Sudah biasa. Apalagi musim puasa, saya jaga memang harus simpan sudah. Dari jauh-jauh hari itu harus sudah siap. Jadi karena itu mungkin satu makan pokok dari dulu. Ketika sudah masuk di zaman ini karena kita punya lidah mungkin sudah bersatu dengan itu, jagung dengan ini ya. Jadi ubi kayu itu ada dua. Satu yang kukusnya masih mentah, yang satunya itu dikasih kering. Oh ya. Hitam itu. Tapi yang enak itu adalah yang kering. Ya. Yang kering baru dijemur baru itu. Selain dua tadi jagung, terus apakah ada lagi makanan-makanan kalau di sini makan apa yang lain saya kira dari laut mungkin Bapak? Kalau sebenarnya pangan itu tidak hanya dari darat saja tuh. Iya, nah, dari laut juga banyak tuh. Kalau dari laut ini kan satu ikan. Yang kedua di sini juga kan memang siput, hanya siput di bagian sini kan sudah siput merah banyak dulu. Kalau dulu sekarang kan ada di Kojado ini sekarang. Kalau tidak, di sini dulu itu tinggal turun ambil saja. Mau ambil berapa ember, tergantung dari kita. Kemudian kalau dulu itu apa ini bulu babi, tapi bulu babi itu yang bukan panjang, yang pendek gitu, besar begini. Wih, itu enak. Loba itu loba ya. Langsung dimakan. Itu ada yang langsung dimakan, ada yang tapi kebanyakan kan langsung dimakan. Beda dengan tihe. Tihe itu ada yang dicampur dengan apa segala macam sekarang ini. Kalau tihe itu yang mana? Itu juga yang warna-warni itu warna-warni. Di Padang Lamun itu dia biasanya Padang Lamun, di ya. daerah Padang Lamun dia. Ya. Kalau di situ kan biasanya ada buah lamunnya itu. Ada juga buah lamun itu ada. Dikonsumsi tidak itu? Dimakan tidak. Buah lamun. Kalau di sini tidak. Hanya yang tihe sudah itu. Tihe sudah. Tapi jangan terlalu banyak Pak kalau makan tihe. Ini banyak yang kau di sini kalau banyak makan tihe. Asam urat. Iya. Asam urat tinggi kan dia. Pantangan kita sebenarnya ada juga kalau tihe itu kalau tidak dipanggang dulu, jangan coba-coba makan kacang tanah. Langsung itu KO kita. Ada tidak Bapak makanan laut yang beracun tuh kalau tanpa pengelolaan khusus kita makan langsung mati, ada tidak? Ada. Lombe namanya. Lombe itu apa? Buntal. Oh, ikan buntal. Ikan buntal itu yang itu. Jadi, yang lain ini sebenarnya banyak makanan laut itu yang ketika dicampur dengan makanan lain, nah itu bisa berdampak ini juga kematian. Tadi seperti tihe atau kima apa sekarang sipi, tetapi tidak dimasak, masih mentah itu kita makan yang lain. Harusnya masak dulu. Kalau masak dulu tidak apa-apa. Tapi kalau kita makan mentah, langsung kita KO, sudah selesai kita. Dan itu kan kita pernah saya sekali, saya juga langsung semakut. Sudah rasakan memang tidak enak, tidak bisa kita makan. Kita mau pasang telan. Kalau banyak sudah kita selesai sudah. Hanya waktu itu kan sedikit jadi baru saya rasa selesai. Mungkin itu saja dulu Bapak. Terima kasih untuk waktu. Baik, terima kasih. Nama nenek ini kan lain deh, Bang. Nenek perempuan. Nenek, kenapa waktu di mode sana itu namanya batu cat? Ceritanya bagaimana? Oh, ada barang antik. Kan gua begini, ada barang antik di bagian sini. Di dalam ini. Itu barang antik itu emas. Itu bukan sedikit, itu banyak. Dia bilang begitu. Jadi makanya ada cai kai ya, dulu ambil kai apa? Kunyit itu mereka baru taruh dengan kapur. Kunyit baru kalau tempel manfaat. Memang ada itu sampai sekarang.
Kan nanti pergi lihat. Nanti pergi lihat. Bukan tulisan, Itu bukan. Cerita nenek dulu kunyit dengan kabur. Habis diparu baru ramas baru udah DP di mana. Kan pajak itu. Saya pernah lihat. Masih ada. Ini macam di PLN ini ada ceritanya ini. Dulu kan nenek kami ini kan PLN itu ke kebunnya. Kebun nenek itu jadi ada mangga 2 pohon. Kami keluar sekolah, tidak ada pulang di rumah, singgah di nenek. Jadi kan pakai lari dari aneh entengan enak minta sama nenek apa. Kan dia ada sedikit apa itu. Minta lari kan ada bunyi-bunyi tau. Jadi saya bertanya nenek, kenapa itu jalan tidak bunyi-bunyi? Lain dengan jalan lain. Oh ada apa nih? Ada orang tua dulu itu ada tanam guci kayu, mas kayu dia cerita begitu, terus terang saja. Begitu saya dengar di nenek. Oh jadi kosong, yang bilang kosong di dalam, jadi pasti ada bunyi-bunyi kan. Jadi kami naik turun sudah di situ. Ada Sekarang sudah tidak ada. saya mau lihat tuh, katanya ini, tapi belum lama, PLN belum dibangun masih ada itu batu besar. Tanda IMK itu. Oh, tanda iya apa? Besar itu batu. Saya kasih tahu Nen, kenapa kita tidak pilih gai? Bisa kita foto babi dulu, dia bilang begitu. Harganya itu, darahnya kita kasih darah babi. Oh, jadi kalau orang Katolik pergi gai? Oh bisa, karena mereka punya ini tuh. Hanya di sini bisa. Di atas batu cadas. Pak Nenek ceritain saya ini tidak lihat. Hanya di sini saya pernah main-main di sana. Dan batu cadas itu baru 1 kali saya pergi dengan mertuaku. Mertuaku kan ada kebunnya di bawah begini. Jadi saya tanya, ya batu cadas. Oh. Tapi saya tidak tapi dalam hati saya, Nenek cerita. Batu itu kan batu tuh. Batu. Ca itu tempel kayak cap kayak cap mana cap? Yang bercap. Kalau bahasa dari itu cap. Batu cap. Cagar sebenarnya tapi itu ada. Ini kerja cerita kunci kayak masih. Nasinya itu berapa warna? Nasi itu ada warna hitam, warna kuning, warna putih, sama warna merah. Kalau itu ritualnya pada musim barat ya? Iya. Barat. Nama ritualnya apa tuh? Nama ritual pamangate kamu. Pamangate sampua. Pamangate sampua. Itu mau datang barat tuh. Mau datang barat. Jadi kalau kita tampil penyakit itu, dan biar penyakit tidak lari itu, kita kasih makan sampua. Kayak ada yang mau meninggal kan di sini tuh kan biasanya kalau ada 3 hari, 3 harinya kan ada yang meninggal lagi, 7 hari orang meninggal, ada lagi yang 7 orang. Kayak dia tuh berturut-turut ada 10 orang. Nah jadi kami ambil itu ada buat adat itu. Iya, buat adatnya begitu. Adatnya itu kita kasih apa? Makan. Makannya itu kuning, merah, nasi. Harus berapa warna? Hijau, hitam. Baru kita kasih yang rokok, telur, pinang, sirih, kabul. Itu kita kasih di mana tuh? Dibuang di laut. Ada tempat-tempatnya. Oh, ada tempat-tempat. Kalau di tengah kapuk sini sudah. Di depan rumah bapak punya. Di perempatan jalan. Jadi di semua mata angin. Baru di Pusione itu di bagian pos. Mata angin ya? Dia pakai mata angin. Itu kalau musim barat. Musim barat sama musim apa ini banyak orang meninggal. Bang amal itu makan. Kita di laut juga kita kasih hanyut. Jadi dia tujuannya untuk membersihkan kampung lah. Tujuan begitu. Baik penyakit juga bisa Penyakit juga lari. Di kampung ini. Itu mesti orangnya juga yang tahu, bukan sembarang bukan sembarang orang. Tapi orang di sini kan. Ada orang tua di sini. Termaksud ibu ini. Anano berarti anaknya ini. Yang mana? Pemana ini mamanya. Mamanya. Jadi kasih namanya Anano. Bahasa Indonesia no pelukan. Barang itu biar kambing bang ya. Anano alias kambing. Tapi asalnya itu Anano itu dia anak pemana ini. Anaknya pemana. Untuk anak itu.
Manano. Orang ada pulau kambing, biar orang umpu ide macam kambing. Ada pulau kambing. Kami baku KTB biar kemana di mana kita KTB. Semoga kau minta ya kau berjaki, kau minta umuru, mai ke umuru. Nah, kami juga begitu supaya kita itu bisa ketemu lagi begini. Dalam keadaan sehat. Jadi tidak masuk anak tu baik. Arkain novila, seakan kita mati tulang kita dah. Dan apa seakan mensuana yang tinggalkan kita. Kita kan sudah ada pesanan dari ini banyak. Dalam tu beban kan. Artinya semoga sehat-sehat, kembali juga dalam keadaan selamat, ketemu lagi. Semoga berhasil. Tapi ada juga kita keluar itu kan ada juga kita yang kadang kita mati, orang berarti mensuana mati. Tapi kalau kita sudah selesai begitu berarti ya aman bukan mensuana atau tiada yang kita aman. Selamat malam Mama. Malam. Ini saya mau tanyakan tentang alat tradisional tenun. Jadi Mama, nama siapa? Ibu Diana. Mama menenun sudah sejak kapan? Sejak masih gadis, umur 15 tahun sudah mulai belajar tenun. Belajar menenun dari siapa? Dari mama. Dari orang tua. Tua. Lalu alat tenun yang Mama pakai ini sudah dari lama atau? Sudah dari lama, turun temurun. Dari mama, dulu mama yang pakai itu alat, akhirnya saya pakai lagi. Dari nenek juga? Motif yang dipakai untuk menenun itu Mama artinya apa? Motif yang dipakai kalau motif kotak-kotak berarti itu laki-laki punya. Laki-laki punya namanya katamba. Seperti ini. Tapi kalau untuk perempuan punya ini jenisnya ini garis-garis beda. Namanya leja. Ada berapa jenis motif yang ada di pemana sarung leja sama katamba? 2 motif tapi banyak warna, macam-macam warna. Sarung ini dipakai untuk sehari-hari atau ada acara begitu? Ada yang untuk acara, ada juga yang untuk sehari-hari. Nah, kalau untuk hari-hari yang begini, tapi kalau untuk ada untuk pesta adat acara ini yang ini ada benang-benang mengkilap. Kalau yang ini Mama? Iya ini juga sama yang untuk pesta. Untuk acara pernikahan. Iya. Bahan dasarnya apa saja Mama? Apakah ambil dari alam atau beli? Beli, tapi dulu nenek moyang kita dulu dibuat ini terbuat dari kapas itu digiling dijadikan benang. Tapi sekarang sudah ada yang jadi, tinggal beli di toko. Untuk alat-alatnya itu saja namanya apa saja? Namanya pangkoraa. Kalau bahasa Indonesia? Pangkoraa itu untuk tempat papannya itu. Namanya papan. Lalu
apa ya, ada lagi tempat untuk benangnya juga itu ada namanya apa? Kauhuhu. Nah itu kauhuhu. Kauhuhu. Nah, ada lagi untuk apa namanya itu tenda buat pergi itu di bahasa di sini tenda, bahasa kemana tenda. Mama kira-kira berapa lama Mama menenun satu Saru 8 hari itu bisa jadi satu sarung?